Inilah dia podcaster kita, Mbak Tri. Mulai. Hai breaker, waktunya istirahat nih. Yuk break yuk. Ditemani pot break. Kira-kira apa ya isinya ya pot break ya? Udahlah, jangan kebanyakan mikir. Yuk ditonton aja yuk. Inilah dia podcaster kita, Mbak Tri. Kembali lagi di Pot Break episode kedua. Dan di episode kedua kali ini kita merayakan hari spesial, yakni Hari Guru di tanggal 25 November. Dan tidak kalah spesialnya juga, kita sudah kedatangan narasumber yang spesial juga, salah satu guru hebat di Pangalanan 3. Kita sudah bersama dengan Pak Suphan Kadafi. Selamat datang Pak. Selamat datang. Selamat pagi, apa kabar Pak? Alhamdulillah. Nah, Pak Suphan Kadafi ini salah satu guru hebat di Pangga yang sudah banyak berdedikasi tinggi kepada pendidikan. Karena Pak Suphan ini adalah salah satu tim pengembang di Pangalanan 3 ya Pak. Ya. Dan juga pembina nih Pak. Alhamdulillah. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol sedikit nih Pak tentang Hari Guru. Dengan tema apa sih itu Hari Guru? Ya, baik. Nanti saya akan memberikan sejumlah pertanyaan kepada Bapak. Yang pertama, apa Bapak mengetahui ini? Apa itu Hari Guru? Ya. Jadi begini, Hari Guru itu adalah hari yang dikhususkan, sebenarnya yang dikhususkan untuk memperingati bagaimana sejarah guru Indonesia itu dalam kiprahnya membentuk negara ini. Jadi dimulai dari tahun 1912, pada waktu itu masih masa penjajahan Belanda yang sudah berdiri Persatuan Guru Hindia Belanda. Nah, di sanalah dimulai pergerakan kemerdekaan Indonesia yang berasal dari golongan-golongan intelektual bangsa. Kemudian pada tahun 1932 itu sudah berdiri Persatuan Guru Indonesia yang anggotanya adalah Ki Haji Abdullah Torong, Bawas Dekar, kemudian Haji Ahmad Dahlan, dan juga ada Haji Agus Salim. Jadi sejarah guru kita memiliki perjalanan yang sangat panjang, dan di sana ada nilai-nilai perjuangan untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Makanya kemudian guru dikatakan merupakan salah satu komponen penting bagi suatu bangsa. Artinya apa? Guru itu merupakan penggerak dari sebuah perubahan kondisi bangsa yang awalnya tidak sadar bahwa mereka itu dijajah, tidak sadar bahwa mereka itu ditindas. Dengan keberadaan guru-guru kita di masa lalu, banyak kemudian rakyat menyadari bahwa sesungguhnya mereka itu butuh sebuah kemerdekaan. Nah, itulah esensi dari Hari Guru. Jadi Hari Guru ini sebenarnya sudah ada sebelum masa kemerdekaan ya Pak? Iya, pada tahun 1912, kemudian masih bernama Persatuan Guru Hindia Belanda ya. Kemudian 1932 itu sudah bernama Persatuan Guru Indonesia, walaupun kita belum merdeka. Bahkan sempat dijajah oleh pemerintahan Jepang pada waktu itu karena dianggap terlalu frontal dalam menyuarakan kata Indonesia. Sementara Hari Guru sendiri atau dengan kata lain PGRI sendiri itu baru diakui keberadaannya atau disahkan keberadaannya itu pada tanggal 25 November 1945, 3 bulan setelah proklamasi kemerdekaan. Berarti lumayan jauh ya Pak jaraknya tahun 1932 ke 1945. Sangat panjang perjalanan Indonesia. Berarti anggapannya guru itu bukan hanya berguru setelah kemerdekaan sih. Sama sekali bukan. Bahkan guru itu merupakan tokoh-tokoh penting dalam pergerakan kemerdekaan kita. Tercatat kita punya sejarah yaitu H.O.S. Kertowaminoto. Beliau adalah seorang guru besar yang menghasilkan banyak tokoh-tokoh besar kita, termasuk salah satu di antaranya Insinyur Soekarno, salah seorang proklamator kemerdekaan Indonesia. Kemudian ada lagi tokoh-tokoh pemuda di Rengas Dengklok yang mendesak
terlaksananya proklamasi kemerdekaan Indonesia itu semuanya tidak lepas dari keterangan HOS Kepabinotori. Berarti secara tidak langsung, guru ini adalah pelopor terbentuknya suatu kemerdekaan diri. Benar sekali. Kalau kita kembali pada masa lalu ya, pada saat perjuangan kita masih bersifat kedaerahan, kita mengalami banyak kegagalan hampir selama 300 tahun. Nah, setelah peran guru ini mulai hadir di bangsa Indonesia, barulah kita menyadari bahwa tenaga saja tidak cukup untuk menghadirkan sebuah arti kemerdekaan, tapi dibutuhkan kecerdasan, intelektualitas, dan kemampuan-kemampuan lain yang akan membuat kita diakui oleh bangsa-bangsa lain menjadi sebuah bangsa yang berdaulat. Dan itu semua dihadirkan oleh seorang guru. Benar sekali. Jadi menurut Bapak, guru ini penting nggak Pak? Sangat penting. Ada 3 komponen fundamental yang menjadikan hari guru ini sangat penting. Yang pertama bagi guru itu sendiri. Nah, bagi guru itu sendiri, hari guru merupakan refleksi bahwa mereka sebenarnya adalah pelopor penggerak bangsa. Artinya begini, seorang guru itu dituntut memang harus kritis terhadap situasi dan kondisi bangsa sekarang. Bagaimana tidak? Jadi guru itu dituntut untuk memiliki kemampuan dan analisa yang bagus sehingga nanti ketika dia memberikan pengetahuan kepada siswa-siswanya, di situ siswa itu kemudian mengerti apa yang harus mereka lakukan dan apa yang harus mereka perbuat di masa depan. Bahkan Kiai Ahmad Dahlan, kelompok Muhammadiyah itu pernah berkata, jika ingin melihat masa depan suatu bangsa, lihatlah generasi muda. Dan bagaimana pencetakan generasi muda itu berada di tangan seorang guru. Jadi itu peran penting seorang guru bagi guru itu sendiri. Bagi masyarakat, seorang guru itu merupakan keberadaan yang sangat penting. Ibaratnya kalau boleh saya katakan, guru itu merupakan pembina di kalangan masyarakat. Kalau kita mungkin pernah masuk ke daerah-daerah yang tingkat edukasinya masih rendah atau daerah-daerah yang agak terpencil, seorang guru di sana sangat-sangat vital. Bahkan bisa dikatakan seorang yang serba tahu. Sehingga tidak heran bagi masyarakat seharusnya seorang guru itu merupakan seorang yang layak untuk dihargai dan layak untuk mendapatkan kasta tinggi dalam proses sosialisasi di masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah bagi seorang siswa. Kalau kita bicara tentang guru pendidikan, maka siswa juga harus ikut di dalamnya, harus termasuk di dalamnya. Bagi seorang siswa, guru itu adalah sosok yang dididik. Bagaimana tingkah laku guru tersebut, bagaimana kemampuan guru tersebut, bagaimana gerak geri guru tersebut, itu merupakan contoh utama bagi siswa. Bagaimana dia nanti menjadi seorang manusia dewasa yang ideal. Makanya saya katakan tadi ada 3 komponen penting hari seorang guru itu dalam refleksikan hari guru. Jadi dia harus mengingat bagaimana hari guru bagi diri sendiri, bagaimana hari guru di pandangan masyarakat, dan bagaimana hari guru di pandangan siswanya. Itu menurut saya. Berarti 3 tadi yang kita lihat itu saling berhubungan ya Pak? Saling berhubungan sekali. Karena kalau satunya tidak ada pasti nggak bisa ya Pak? Betul, jadi salah satu komponen ini tidak ada. Contoh misalnya komponen masyarakat tidak ada di sana, tidak ada penghargaan kepada seorang guru. Penghargaan di sini bukan berarti kemudian diberikan hadiah-hadiah, tidak ya. Tapi dalam artian respect dan menghargai seorang guru sebagai seorang edukator, seorang pencerah kondisi bangsa. Itu kalau itu tidak ada, maka akan gelaplah masa depan suatu masyarakat. Ini harus ada apresiasi lah. Harus ada apresiasi, walaupun itu tanpa harus terucap ya, walaupun harus tanpa terucap. Dan bentuk apresiasinya itu bukan hanya bentuk hadiah, tapi respect juga. Iya, dalam bentuk sikap respect, kemudian rasa hormat kepada seorang guru itu sudah merupakan apresiasi. Terus terkait dengan Bapak tadi bilang dalam kalangan masyarakat, diri juga harus diberikan apresiasi. Saya juga mau bertanya dari pemerintah sendiri, dari guru, apakah
sudah memberikan apresiasi itu kepada guru? Apa hanya sekedar ucapan di sosial media? Nah, itu menarik ya. Ya. Jadi kembali pada 3 hal yang saya katakan tadi, bahwa itu hari guru memiliki tiga aspek, yaitu guru sendiri, masyarakat, dan siswa. Pemerintah dalam hal ini termasuk dalam golongan masyarakat ya. Kita sudah juga memahami bahwa dalam prosesnya pemerintah memang berusaha untuk menghargai keberadaan guru. Makanya diadakan hari nasional yaitu hari guru tanggal 25 November, yang mana itu merupakan hari kemudian yang guru Republik Indonesia. Akan tetapi kalau kita melihat lebih lanjut, apresiasi terhadap guru itu sendiri sampai saat ini masih belum mencapai titik maksimal. Kenapa saya katakan demikian? Guru adalah pelaku industri. Nah, dalam proses pendidikan, guru seharusnya merupakan agen utama dari sebuah pemerintah untuk menyampaikan atau untuk mencerahkan bagaimana generasi muda kita menjadi generasi yang terbaik. Akan tetapi pada kenyataannya ada banyak ironisme terjadi dalam, apalagi dalam ini kalau kita lihat dalam berbagai sosial yang tadi viral seperti kemarin juga itu di bagaimana dia berusaha mengajarkan kepada anak-anak, kemudian diperkarakan secara hukum, ya sangat miris sekali. Jadi ada banyak ketimpangan-ketimpangan terjadi pada sosok guru masih di bangsa kita ya, di Indonesia ya. Ini bukan merupakan suatu langkah yang butuh, tapi ini merupakan suatu problem yang harus kita selesaikan. Sejauh ini guru memiliki hak untuk memberikan edukasi yang diatur oleh peraturan pemerintah. Akan tetapi kendala yang sering dihadapi adalah secara hukum saja ada undang-undang hak asasi anak yang kemudian membatasi langkah-langkah seorang guru untuk memberikan tingkat edukasi terbaik yang mereka kepada anak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari segi apresiasi material, kita tak bisa mengambil bahwa seorang guru tidak manusia. Yang dalam artian begini, mereka meluangkan waktu 8 sampai 10 jam untuk mencerdaskan generasi muda bangsa kita. Tentunya di sana mereka kan butuh kemampuan finansial yang mendukung. Nah, permasalahannya sampai sekarang pemerintah masih belum mampu untuk menyediakan fasilitas finansial yang cukup untuk semua guru yang ada di Indonesia. Oke, pada saat ini guru dari kita bisa sertifikasi, ya kan? Akan tetapi perbandingan antara guru sertifikasi dan non sertifikasi yang ada di Indonesia itu jauh lebih banyak yang non sertifikasi. Apalagi kalau kita bicara tentang guru swasta dan guru honorer, ya kan? Di mana seorang guru honorer hanya mendapatkan penghasilan 300 sampai 500 ribu per bulan, dan itu jelas-jelas di bawah standar pelayanan. Kalau kita perbandingkan antara penghasilan seorang penjaga toko saja dengan gaji seorang guru honorer, itu jelas timpang di sana, ya kan? 500 ribu sementara kita kerja di Alfamart atau Indomaret saja, itu penghasilan awal untuk pertama kali bekerja itu minimal sudah 1.200. Pertanyaannya adalah bagaimana seorang guru yang dalam status honorer atau support begitu mampu memberikan terbaiknya kepada siswa sementara dia masih dibayar-bayari oleh kebutuhan finansial yang begitu berat. Nah, ini yang merupakan PR bagi pemerintah. Dalam arti apa? Seperti yang saya bilang tadi, masyarakat harus mengapresiasi seorang guru, karena di tangan guru lah masa depan suatu bangsa itu terwujud. Nah, masalahnya adalah bagaimana guru itu bisa mewujudkan masa depan yang baik sementara dia sendiri esok apa yang akan dimakan masih dia harus berpikir. Ini memang salah satu kekurangan kita, tapi bukan berarti kemudian kita mengatakan bahwa pemerintah masih belum mengapresiasi. Tidak, pemerintah sudah berusaha ke sana. Hanya mungkin kalau boleh saya nilai secara pribadi di saat ini masih belum maksimal. Mungkin ada perlu langkah-langkah perbaikan ke depan dan bagaimana seorang itu bisa lebih dihargai, bisa lebih ditempatkan di posisi yang seharusnya dia berada, bisa diarahkan menjadi seorang aktor penggerak dari masa depan bangsa kita. Saya rasa begitu.
Artinya apresiasi terhadap guru itu kurang merata ya Pak di Indonesia. Iya. Makanya guru honorer kata Bapak tadi kan 300 sampai 500 ya. Mereka ada keluarga di rumah kan. Betul sekali. Masih harus memikirkan mau berapa penghasilan dari mana gitu. Betul sekali. Jadi pikirnya sudah terkadang kan bukan hanya sekolah gitu Pak. Jadi itu ironis yang masih ada saat ini, ironis kondisi pendidikan kita yang masih ada. Saya tambahkan lagi, nah, jadi pendidikan yang kita bilang guru itu kan tidak pendidikan ya. Dalam kondisi pendidikan kita itu ada dua hal yang sangat penting. Kalau pemerintah kemarin tidak terlalu menunjukkan tentang kurikulum, itu kan metode pembelajaran. Akan tetapi kita nggak usah bicara tentang metode pembelajaran dulu, kita ambil dua dasar penting dalam pendidikan, yaitu guru dan siswa. Komponen yang tidak ada guru bersama, tapi begitu. Jadi komponen yang wajib ada itu guru dan siswa itu. Baru kita bicara tentang guru dan begitu. Nah sekarang siswa dan guru ini harus sama-sama terfasilitasi dengan baik. Baru kita bicara tentang kurikulum. Bagaimana kurikulum bisa berjalan dengan baik sementara gurunya masih terbebani dengan kondisi finansial yang sulit, kan begitu. Bagaimana siswa akan bisa belajar dengan baik sementara fasilitas yang mereka dapatkan masih belum merata. Jadi ini kondisi ironi yang ada di pendidikan bangsa kita saat ini. Kita boleh berubah kurikulum, bahkan kalau mau boleh saya katakan ya setiap menteri kita berubah kurikulum, kan begitu. Boleh, setiap kurikulum itu mempunyai tujuan yang baik. Kita sudah tentunya mereka lebih paham, orang-orang yang di atas sana lebih paham bagaimana harusnya cara mengajar, teori apa yang harus kita gunakan. Tapi mereka membedakan dua fundamental penting ini, yaitu faktor guru dan faktor siswanya. Jangan minta guru untuk memberikan yang terbaik kepada bangsa, sementara mereka sendiri harus susah payah untuk menghidupi keluarga dan anak istrinya di rumah. Mereka harus berpikir apa yang akan mereka makan untuk esok hari. Jadi ini yang harus menjadi seharusnya menjadi konsen penting dari pemerintah saat ini. Begitu Pak. Jadi tidak hanya berubah pemerintah, berubah kurikulum, tapi juga harus memikirkan psikologisnya dulu ya. Betul sekali. Karena filosofi benar. Artinya begini, ketika kemudian guru itu mau mengajar kepada siswa-siswa, sementara di mana anaknya sakit, kemudian tidak punya biaya, otomatis pada saat dia mengajar itu pikirannya sudah tidak mungkin bisa penuh untuk siswa. Sementara siswa-siswa itu dituntut mereka akan menjadi generasi kita nanti. Generasi seperti apa yang kita harapkan pada saat mereka kecil diajari oleh guru yang pikirannya berjalan memikirkan biaya pengobatan anak yang sakit. Yang begitu. Berarti artinya guru ini tidak hanya dibebani oleh kurikulum saja ya. Betul sekali. Dibebani juga Makanya saya katakan jangan bicara tentang kurikulum, kita bicara tentang hal-hal yang sangat mendasar. Pendidikan itu terlibat pada dua hal penting, guru itu sendiri dan siswa. Dua-duanya ini harus kita penuhi. Barulah kita bahas tentang kurikulum. Karena kurikulum itu lebih pada metode, sementara guru dan siswa itu adalah subjek dan objek. Sebagaimana metode itu akan berjalan dengan baik, sementara subjek dan objeknya masih belum berjalan, masih belum berada dalam kondisi yang ideal. Kan begitu. artinya juga sebetulnya Pak, bukan hanya dari segi finansialnya guru honorer dan tidak anggap sudah SN ya Pak, tapi guru di daerah terpencil juga harus dipikirkan. Sangat-sangat harus dipikirkan. Bahkan menurut saya perjuangan guru terpencil itu sangat-sangat luar biasa. Ada banyak hal yang dibebankan pada guru. Mereka berpisah dari keluarganya, mereka menghadapi kesulitan hidup. Kalau kita hidup di kota itu enak. Bosan sedikit kita buka HP, kita browsing sudah refresh pikiran. Iya mudah. Bagaimana dengan guru terpencil? Mereka tidak punya akses ke sana. Saya pengalaman sendiri pernah berada di daerah terpencil di mana bahkan untuk sinyal dan listrik saya tidak ada. Jadi benar-benar menghadapi kebutuhan pikiran. Ketika kita selesai mengajar siswa, kita kan bingung apa lagi yang harus kita lakukan. Sementara kalau di kota kita tidak browsing di medsos itu sudah dapat hiburan, kita bisa chatting dengan teman-teman, udah bisa refresh gitu kan ya. Kalau di daerah terpencil mereka benar-benar
nol, benar-benar nol, sehingga mau tidak mau mereka akan menyibukkan diri dengan bergaul dengan masyarakat, mencari hal-hal baru di lingkungan sekitar mereka, dan itu yang saya katakan benar-benar luar biasa. Mereka berusaha survive di kehidupan tanpa prasarana yang mendukung. Makanya saya katakan pemerintah harusnya sangat-sangat mengapresiasi pada guru-guru di daerah 3T. Mereka adalah guru-guru yang masih punya keikhlasan hati untuk memberikan yang terbaik kepada bangsa kita, sementara bangsa kita masih belum bersedia memberikan fasilitas yang cukup kepada mereka. Kalau boleh tahu, Bapak tadi menyebutkan Bapak pernah mengajar di daerah tertentu. Di daerah mana? Saya 6 tahun pernah mengajar di daerah Pulau Talangan, itu sekitar 20 km dari Pulau Raas, dan naik kapal kayu. Sampai di sana itu tidak ada bandaranya, Pak. Jadi kita jalan turun ke air, kita jalan sampai pada pulaunya, dan di pulau itu kurang lebih kalau boleh saya katakan ya, radius pulau itu hanya sekitar 10 km. Kita lari nggak nyampe 1,5 jam, itu sudah 1 kali putaran. Iya. Dan di sana tidak ada listrik, tidak ada sinyal. Jadi benar-benar harus survive tentang kehidupan, bersosialisasi dengan masyarakatnya, tentang berusaha mencari hiburan. Kita juga manusia biasa, ya kan? Tidak terlepas bahwa peran kita sebagai seorang pendidik bangsa, kita memberikan pelajaran kepada anak. Tapi kita juga manusia biasa, rasa kesepian ketika jauh dari keluarga, dari anak dan istri, kemudian merasa juga butuh berkomunikasi dengan teman-teman, dan itu sebenarnya tidak kita dapatkan ketika kita berada di daerah tertentu. Makanya saya berani mengatakan bahwa guru-guru di daerah 3T itu adalah guru-guru yang luar biasa. Mereka adalah orang-orang yang mengabdikan diri dan memberikan totalitasnya kepada bangsa dan negara ini. Artinya sarana dan prasarana untuk seorang guru bisa mengajar itu harus juga bisa terpenuhi ya? Harus juga terpenuhi. Untuk closing nih Pak, saya mau kasih pertanyaan ke Bapak tanya. Menurut pribadi Bapak sendiri, penting nggak sih Pak diadakan guru? Kalau merefleksikan kembali kepada asal mula adanya hari guru yang saya katakan tadi ya, sangat-sangat penting. Jadi yang kita itu tidak berubah bagaimana sih seorang guru itu seharusnya. Akar dari seorang guru yang bagaimana? Ingat bahwa dulu pergerakan kemerdekaan negara kita, bahwa perwujudan bangsa Indonesia ini berawal dari tercerahnya bangsa Indonesia karena kehadiran guru-guru kita. Kiai Haji Ahmad Dahlan, Haji Agus Salim, Thomas Dekker, Hakim Hajar Dewantono, dan banyak lagi tokoh-tokoh lain yang mengedukasi rakyat sehingga rakyat sadar bahwa mereka harus merdeka. Nah ini yang wajib diangkat dalam setiap perayaan hari guru. Artinya apa? Pengingatkan kembali bahwa guru itu bukan sekedar seorang berdiri di depan kelas mengajari pelajaran, tidak. Mereka adalah agen perubahan. Mereka adalah agen kritis dari suatu bangsa. Jadi menurut saya sangat-sangat penting sekali. Berarti artinya guru itu, hari guru itu sangat penting, tapi juga harus memikirkan beberapa orang yang betul sekali. Juga memikirkan kesejahteraan guru juga paling utama. Tidak hanya selamat hari guru, diucapkan dalam sosial media, bahkan yang Ini yang sedikit aja ya Pak. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya sudah hadir dalam podcast ini. Dan untuk para guru nih, mari terus menjadi pelita lilin kehidupan bagi anak-anak bangsa dan menjadi teladan bagi penerus bangsa kita. Selamat Hari Guru. Tetap semangat dalam mendidik anak-anak bangsa. Jangan lupa juga terus ikuti Podbreak Pangga. Nanti bakalan ada episode seru dari Podbreak Pangga ini. Dan semoga perjumpaan kita pada pagi hari ini membawa manfaat bagi kita, bagi SD Panarangan 3 dan juga bagi Podbreak di luar sana. Oke, bangga bikin bangga. Jangan lupa di like, di subscribe, dan juga di komen di kolom komentar di bawah. Bagaimana komentar para breaker di sana tentang Hari Guru. Jangan lupa juga di komen mau episode seperti apa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.